Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bab yang baru ya, yaitu mengenai himpunan. Nah, mungkin ini baru kalian pelajari untuk pertama kalinya karena kalian di sekolah dasar tidak mempelajari materi tersebut. Kita langsung saja. Pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas itu adalah memahami konsep atau pengertian dari himpunan. Yang kedua itu kita nanti membedakan himpunan dan bukan himpunan. Nah, yang ketiga ada cara penulisan himpunan. Ya, ini yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Kita langsung saja di sini ke pengertian himpunan. Jadi himpunan itu di sini adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Didefinisikan dengan jelas ya. Ini poin pentingnya. Jadi di mana anggota, elemen atau unsurnya itu adalah benda-benda objek yang termasuk dalam suatu himpunan. Mungkin kalau kalian membaca pengertiannya seperti ini pusing, tapi nanti kita langsung lihat ke contoh soal biar kalian lebih paham. Nah, apa sih yang harus kalian ketahui dan pahami dari pertemuan kita hari ini atau kita mengawali materi himpunan ini? Yang pertama harus kita pelajari adalah kita harus membedakan kelompok himpunan dan yang bukan himpunan dulu. Nah, nanti kita akan pelajari di awal ya ini. Nah, langsung setelah itu nanti kita mencoba untuk cara penulisan himpunannya. Jadi, di sini ada aturannya cara penulisannya juga. Nanti kita lihat. Kita langsung saja di sini ada beberapa contoh. Bisa kalian lihat satu-satu ya. Dari semua contoh-contoh ini, tidak semuanya ya, ini termasuk himpunan. Mungkin kalian kalau kayak gini, oh ini tulisannya ada kumpulan, himpunan, kelompok, ini mungkin kalian kiranya ini semua himpunan, tapi di beberapa di sini contoh ini ada yang bukan himpunan. Yang mana yang bukan himpunan nanti akan kita coba satu-satu ya. Nah, kalau misalnya penulisannya memang selalu diawali dengan kata himpunan, kumpulan, atau kelompok seperti ini di awal. Tapi ingat ya, ibu ingatkan sekali lagi, kalau di semua contoh ini ada yang himpunan, ada yang bukan. Nanti kalian pasti akan paham kalau sudah melihat contoh selanjutnya. Nah, kita pelajari dulu yang kelompok himpunan. Ingat tadi yang ibu garis bawahi, kalau himpunan itu harus jelas anggotanya. Itu baru disebut dengan himpunan. Kalau kalian punya kalimat terus tidak ada anggotanya, tidak jelas, itu bukan himpunan. Contoh yang pertama di sini ada kumpulan hewan berkaki 2. Nah, ini kan jelas nih kalimatnya. Hewan berkaki 2 ada atau tidak? Nah, kalau ada berarti dia termasuk himpunan. Contohnya itu di sini ada ayam, itik, burung, pokoknya semua hewan yang berkaki 2 di sini termasuk ke dalam kumpulan hewan berkaki 2. Seperti itu ya. Ini contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua di sini, misalkan kumpulan negara di Asia Tenggara. Atau kalian misalnya nulisnya ini himpunan negara di Asia Tenggara, tidak masalah ya. Yang penting di sini bisa didefinisikan dengan jelas tidak anggotanya. Nah, contoh-contohnya pasti kalian kan mempelajari di pelajaran di PS juga mempelajari ini ya. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Ada Indonesia, ada Thailand, ada Malaysia, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ditanyakan yang bukan anggotanya, berarti yang tidak ada di Asia Tenggara ini. Misalkan Inggris. Ini kan ada ya, tapi ini bukan termasuk anggota. Nah, contohnya ini jelas ya, harus ada anggotanya yang jelas. Nah, ini baru disebut dengan himpunan. Contoh yang ketiga di sini, misalkan ada himpunan bilangan ganjil positif yang kurang dari 5. Nah, ini ada batasnya nih, berarti bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil yang kurang dari 5 berapa ya? Nah, 1 dan 3. Anggotanya jelas? Jelas ada. Kalau misalnya anggotanya tidak jelas,
berarti tidak termasuk kelompok himpunan. Ini contoh ketiga. Seperti itu ya. Jadi kalau himpunan intinya ini ada anggotanya. Dan jelas anggotanya itu ya. Nah, ini untuk kelompok himpunan. Sekarang kita langsung masuk ke kelompok yang bukan himpunan. Contohnya, kelompok warna-warna cerah. Kalian bisa lihat kata-katanya di sini. Walaupun ini tulisannya menggunakan kelompok, tapi dia tidak termasuk ke dalam himpunan. Karena yang kita lihat itu adalah ininya. Warna-warna cerah. Kalau warna cerah mungkin menurut ibu, misalkan hitam itu cerah, atau kuning, atau bisa hijau tua itu cerah. Tapi kan tiap orang itu pendapatnya berbeda. Misalkan kata ibu hijau itu cerah, menurut kalian gelap. Nah, kalau misalnya seperti itu, membuat ketidakpastian, berarti ini tidak termasuk kelompok himpunan dan anggotanya pun tidak bisa kalian sebutkan karena tidak jelas detailnya ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Misalkan ada kumpulan orang kaya. Nah, orang kaya di sini tidak jelas diberi keterangan kayanya itu segimana sih maksudnya kata-kata kaya di sini. Karena kan menurut orang pasti ini beda-beda. Mungkin ada yang misalnya disebut itu punya mobil disebut kaya, tapi kan tidak semua berpendapat sama seperti itu ya. Nah, untuk kalimat-kalimat seperti ini tidak termasuk ke dalam himpunan. Anggotanya tidak jelas nanti. Kalian kalau mau nyebutin kumpulan orang kaya di Kota Bandung siapa aja? Tidak jelas kan maksudnya di sini kaya seperti apa. Contoh yang ketiga di sini ada himpunan siswa yang pintar dan tinggi. Nah, mungkin menurut kalian yang ranking 1 itu pintar, atau di sini yang tinggi itu segimana? Ini di sini tidak ada patokannya. Lihat, hanya kata-kata tinggi dan hanya pintar. Pintarnya itu di sini tidak didefinisikan dengan jelas. Misalkan himpunan siswa yang pintar mendapatkan ranking 1 di SMP Kartika. Nah, itu jelas. Kalian nanti bisa sebutkan kan? Bisa cari juga anggotanya. Nah, untuk kalimat ini tidak jelas. Ini pintarnya, pintar segimana sih? Mungkin menurut kalian sendiri pintar, tapi menurut teman kalian belum tentu. Jadi ini tidak termasuk ke dalam himpunan. Nah, kalau misalnya tapi nanti kalian dapat contoh soal seperti ini. Himpunan siswa yang berat badannya di atas 40 kilo. Nah, menurut kalian ini himpunan atau bukan? Kalau misalnya ini, lihat ada patokannya, 40 kilo. Berarti nanti kan ada anggotanya kan? Ini bisa di kalian data 1 per 1. Nanti kan bisa ditimbang, bisa kelihatan yang mana sih yang siswa yang termasuk himpunan tersebut. Nah, gitu ya. Kalau ini contoh ya himpunan. Atau misalkan ada contoh himpunan siswa yang tingginya di atas 150. Nah, kalau itu kan ada keterangan 150, berarti yang di atas 150 pasti ada kan? Nah, itu bisa disebutkan anggotanya. Misalkan di kelas 7A misal ada Roni yang tingginya 156. Ada yang tingginya 160, misalnya Rizky. Seperti itu ya. Kalau di sini tingginya tidak dijelaskan sehingga dimasukkan ke dalam kelompok yang bukan himpunan. Nah, mungkin nanti kalian bisa bandingkan lagi ya di kalimat-kalimatnya. Pasti kalian juga nanti paham. Nah, untuk yang tadi, nah ini, nanti kalau sambil kalian tulis, nanti kalian di sampingnya tulis aja kira-kira ini himpunan bukan, ini himpunan bukan gitu ya. Biar catatan kalian lebih jelas. Tuh ya. Silakan nanti ini untuk catatan gak usah difotokan ke ibu ya. Nah, jadi selesai yang kelompok himpunan dan bukan himpunan. Kita sekarang ke penulisan himpunan.
Tadi kita sudah mempelajari ya, yang seperti apa. Pokoknya kalau himpunan itu pasti ada anggotanya. Nah, anggotanya itu tidak bisa ditulis hanya begitu saja, ada aturannya. Yang pertama itu penulisan nama himpunan menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan nama himpunan. Bisa aja di sini tidak A ya. Bisa B, bisa C, bisa D, tergantung soalnya. Gitu. Jadi harus huruf kapital, jangan menggunakan huruf kecil. Nah, kalau misalnya yang di dalam ini anggotanya ini menggunakan huruf kecil biasanya. Gitu ya. Nanti di sini tidak selalu huruf A, tergantung soal, ingat ya. Yang kedua itu anggota himpunan ditulis di antara kurung kurawal. Contohnya seperti ini. Nah, setelah kalian membuat himpunan apa, nanti menggunakan tanda sama dengan ya. Ini wajib ditulis, ini juga wajib ditulis kalau minta disebutkan anggotanya. Nah, anggotanya itu yang di dalam kurung ini. Jangan lupa ini kasih tanda kurung kurawal. Nah, diakhiri dengan tanda kurung kurawal juga. Baru di dalamnya anggotanya, gitu. Ya, kalau kalian misalnya tidak bisa membuat kurung kurawal, boleh menggunakan kurung ini. Tapi silakan ya belajar membuat kurung seperti ini. Ini kurung kurawal, kalau ini yang kurung biasa. Ada juga kan kurung yang seperti ini. Yang ketiga, nah ini ya tadi ya, anggotanya hurufnya ini kecil-kecil. Gak usah pakai kapital. Yang kapital nanti cukup nama himpunannya aja. Nah, yang ketiga di sini penulisan himpunan berkelanjutan atau misalnya anggotanya banyak banget. Misalkan contohnya seperti ini. Ini kenapa ada titik 3? Berarti ini masih ada anggota lainnya dan tidak terbatas misalkan. Nah, ini dikasih titik 3 di belakang sini. Titiknya cukup 3 aja. Kalau di matematika, kalau menyatakan anggota banyak itu titiknya 3 ya. Gak usah sampai kalian bikin 5 atau 4 titik. Cukup 3 titik di akhir anggota ini. Nah, gimana kalau misalnya anggotanya terbatas? Contohnya seperti ini. Nah, ini terbatas nih anggotanya. Ini contoh soalnya, misal himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 10. Ini kenapa nggak dikasih titik 3? Karena udah jelas di soalnya itu kurang dari 10. Jadi nggak usah pakai titik-titik. Kalau pakai titik-titik berarti itu banyak anggotanya. Sedangkan di soalnya sudah jelas ada batasnya. Nah, bedanya itu yang ada titik 3 di belakang sama yang tidak ada ya. Jadi jangan semuanya dikasih titik di belakang ini. Jadi lihat dulu soalnya. Tergantung soalnya. Yang terakhir di sini ada anggota suatu himpunan dilambangkan dengan E katanya. Bukan huruf E. Sebenarnya E biasa ya, tapi E-nya simbolnya seperti ini. Jadi dibuatnya biasanya agak panjang gitu. Ini adalah elemen. Kalau misalnya elemen itu apa, Bu? Elemen itu adalah sama dengan anggota. Gitu. Kalau yang kenapa ini ada E dicoret? Berarti ini bukan anggota. Nah, jadi kalian punya simbol baru, mungkin baru menemukan di sini, di pelajaran ini. Jadi kalau misalnya elemen atau anggota itu simbolnya ini, kalau bukan anggota simbolnya yang dicoret. Huruf E tapi dicoret. Jangan buat E kecil gini ya, bukan ini ya, tapi E seperti ini. Ini simbol elemen tapi seperti huruf E. Contohnya, misalkan brokoli anggota, ini kan dibacanya brokoli anggota sayur-sayuran. Betul, gitu. Terus nanti ada pernyataan wortel di sini berarti bukan anggota buah-buahan. Ini juga betul karena wortel termasuk ke dalam sayuran, misalkan seperti itu ya. Nah, ini cara penulisan himpunan. Jadi materi kita hari ini sampai sini. Tadi kalian sudah belajar mengenai himpunan bukan himpunan, terus pengertian himpunan. Nah, ini cara penulisan himpunan. Nah, ini ada latihan 10 soal ya. Ini dibagi 2. Nah, ini bagian A. Bagian A itu ada 5 soal. Bagian B ada 5 soal. Jadi 10 soal ini ya. Nah, untuk menjawab bagian A nanti kalian
di buku tulis silakan nanti salin aja ini soalnya, terus ini dijawab aja ini kira-kira himpunan atau bukan. Misalkan kalau bukan himpunan, tulis di sampingnya bukan himpunan. Nah, cukup seperti ini aja. Nanti nomor 2 himpunan bukan, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dijawab ya. Terus yang bagian B ini tadi bagian A. Yang bagian B ada 5 soal. Di sini kalian disuruh memberi tanda elemen atau bukan elemen. Jadi lihat dulu kalimatnya. Kira-kira ini cocoknya pakai tanda yang E atau E, coret. Misalkan kucing titik-titik elemen binatang. Misalkan ibu ngisinya, kucing bukan elemen atau bukan anggota himpunan binatang, ya isinya kayak gini. Tapi kalau menurut kalian ini elemen, berarti tandanya yang ini ya. Silakan nanti dikerjakan satu persatu. Ini juga ada 5 soal. Nanti ini isinya apa, ini isinya apa, ini apa. Nah, setelah kalian nanti mengerjakan di buku tulis, nanti buka kembali Google Classroom-nya. Nah, nanti akan ada di bagian tugas kelas itu latihan soal pertemuan 1 himpunan. Jawaban kalian nanti disalin ke situ ya. Ada nanti Google Form, klik aja. Nanti kalian salin jawabannya di situ, pilih. Nanti silakan diikuti aja di Google Form-nya. Seperti itu. Jika tidak paham boleh bertanya kepada ibu melalui WhatsApp. Nah, pertemuan hari ini cukup sekian. Silakan nanti dicatat, terus dikerjakan latihannya, harus hari ini selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.